Hola Gresi, pernah gak sih kamu ngerasa merinding waktu lihat benda tua yang katanya punya daya gaib? Di Indonesia, ada banyak banget benda yang bukan cuma dianggap pusaka, tapi juga dipercaya bisa hidup, punya energi, bahkan bisa membawa keberuntungan atau sebaliknya membawa celaka. Tapi seberapa jauh sih kebenarannya? Apakah ini cuma warisan mitos nenek moyang? Atau memang ada kekuatan lain yang gak bisa dijelaskan secara logika? Hari ini kita bakal bahas benda-benda keramat Nusantara, dari yang sakral sampai yang bikin bulu kuduk berdiri. Siapkan mental kamu, karena setiap benda di daftar ini punya cerita kelam dan sejarah panjang yang jarang banget diungkap. Kalian pasti udah gak asing dengan keris. Senjata tradisional yang bukan cuma tajam secara fisik, tapi juga diliputi mistis. Keris sudah ada sejak zaman kerajaan di Jawa dengan desain yang beragam. Bila lurus, melengkung, bergelombang, dan dengan berbagai ukiran. Empu pembuat keris dulu dianggap punya keahlian yang tidak sembarangan. Memilih bahan, melakukan ritual, dan membuat bilah dengan teknik tertentu agar energi keris bisa terasa. Di banyak daerah di Jawa dan Bali, keris bukan cuma untuk bertarung. Ia dianggap sebagai pusaka yang menjaga keluarga, simbol kekuasaan, pelindung dari bara bahaya, dan juga penentu status sosial. Ada yang percaya keris bisa berbicara lewat mimpi, mengeluarkan aura, bahkan mengubah warna tergantung mood pemilik atau pemeliharanya. Legenda keris Empu Gandring, Jawa Timur. Empu Gandring membuat keris atas permintaan Ken Arok, tapi dikhianati dan dibunuh oleh Ken Arok dengan keris itu sendiri sebelum selesai. Dikabarkan keris itu dulu menuntut 7 keturunan. Ada pula keris-keris pusaka istana yang konon pernah bergerak ketika situasi kritis, atau katanya berdiri atau suara gemerencing terdengar menurut cerita penjaga keraton. Contoh nyata, beberapa koleksi keris di Museum Keraton-Keraton Tradisional, yaitu Yogyakarta dan Surakarta, sering ditampilkan dalam acara ritual jamasan keris, ritual pembersihan dan penghormatan. Para penjaga mengatakan bahwa jika keris tidak dirawat, pemiliknya bisa mengalami mimpi buruk atau hal-hal buruk secara mental. Secara budaya, keris adalah seni logam dan simbol identitas budaya Jawa dan beberapa daerah lain. Banyak efek psikologis. Jika seseorang percaya keris itu sakti, maka sensasi energi bisa muncul melalui sugesti. Teknik pembuatan keris, pamor atau lapisan logam, bahan pamor, look, dan nama-nama tertentu, keris punya ciri khas fisik unik. Karena itulah, keris lebih dari senjata. Dia jembatan antara masa lalu dan kepercayaan yang masih hidup. Bagi kamu, kalau punya benda pusaka warisan keluarga seperti keris, apakah kamu sudah tahu sejarahnya? Selalu penting memahami asal-usul dan menjaganya dengan niat baik, agar benda pusaka itu tidak hanya menjadi benda mati, tapi juga menjadi bagian warisan budaya yang dihormati. Celurit atau arit adalah barang kecil melengkung yang sangat dikenal di Jawa, terutama sebagai alat pertanian, tapi juga sebagai senjata tradisional. Asalnya dari tradisi agraris, digunakan menebas rumput, panen, atau keperluan ladang. Namun sejak lama, celurit juga sering dijadikan simbol kekuatan, terutama dalam duel antar kelompok atau simbol keberanian pria di desa-desa. Beberapa celurit dipercaya memiliki kekuatan magis apabila telah teruji oleh banyak orang atau telah banyak menggunakan dalam pertarungan atau duel. Semakin banyak prestasinya, semakin keramat. Ada kepercayaan bahwa celurit keramat bisa mencari lawannya sendiri atau berbicara lewat mimpi, memberi peringatan jika bahaya mendekat. Di Madura contohnya, ada tradisi duel celurit antar pemuda sebagai bentuk ritual kekuatan, dan celurit yang sering menang atau bertahan dari banyak duel sering dianggap punya aura atau keramat. Ada cerita bahwa seseorang yang memakai celurit keramat diperlakukan berbeda dalam masyarakat, dipandang lebih dihormati, namun juga dibebani tuntutan moral agar tidak disalahgunakan. Ada pula kisah regional, celurit yang pernah menimbulkan kecelakaan ketika dipakai tanpa hati-hati, atau pemiliknya mengalami gangguan setelah meminjamkan celurit tersebut kepada siapa yang ia anggap tidak pantas.
Celurit adalah alat yang nyata dipakai masyarakat. Banyak celurit tua ditemukan di rumah-rumah pusaka. Nilai keramatnya lebih karena sejarah penggunaan atau beberapa lama siapa pemiliknya, cerita yang melekat, bukan karena kekuatan gaib yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Pengaruh sugesti. Jika masyarakat percaya bahwa celurit itu keramat, maka efek psikologis muncul, atau waspada, hormat, takut yang bisa memperkuat aura mistisnya. Celurit jadi contoh bagaimana benda sehari-hari bisa berubah jadi benda pusaka karena cerita, adat, dan kepercayaan masyarakat. Apakah kamu punya benda lama di rumah yang dianggap keramat? Bagaimana jika benda itu diwariskan generasi ke generasi? Apakah nilai keramatnya juga diwariskan? Mandau adalah parang tradisional khas Dayak Kalimantan. Bentuknya panjang dan ringan. Dipakai sebagai alat perang, upacara adat, dan simbol keberanian suku Dayak. Mandau bukan cuma senjata, dia bagian dari identitas budaya Dayak. Di kepercayaan masyarakat Dayak, mandau keramat biasanya yang dibuat oleh empu yang sudah terbukti keberaniannya. Sering dibawa untuk berburu, berperang, atau dalam ritual adat. Mandau keramat dipercaya bisa merasakan bahaya, melindungi pemiliknya dari mara bahaya, dan terkadang diyakini bisa membawa efek mistis jika disalahgunakan. Ada cerita bahwa mandau milik seorang kepala suku bisa bergetar atau terasa berat secara emosional ketika pemiliknya berada dalam bahaya. Di masa kolonial, mandau digunakan dalam perlawanan terhadap penjajahan dan mandau pusaka banyak dihancurkan, sehingga mandau-mandau yang masih ada kini sangat bernilai. Ada mandau di Kalimantan yang disimpan oleh keluarga tertentu dan sekarang dijaga sebagai benda pusaka. Pengunjung atau orang luar kadang dilarang menyentuhnya agar energi pusakanya tetap utuh. Mandau adalah karya seni dan budaya dari masyarakat Dayak. Ukiran pada gagangnya, pamor, dan nama-nama mandau punya makna simbolik. Seperti benda pusaka lain, kepercayaan bahwa mandau bisa mencari sendiri ancaman lebih kepada metafora bahwa pemilik yang memegang mandau dengan niat baik akan merasa lebih tegas dan berani. Benda pusaka semacam mandau sering dilindungi dengan aturan adat atau siapa yang boleh memegang, siapa yang tidak, agar tidak disalahgunakan. Mandau mengajarkan kita bahwa penjagaan tradisi dan identitas budaya itu penting. Benda seperti mandau keramat bukan cuma soal kekuasaan fisik, tapi juga tanggung jawab moral. Bagaimana kita memperlakukan benda pusaka agar tetap menghargai leluhur dan tidak menjadi alat kekuasaan yang menakutkan. Pernah dengar senjata yang disebut tanda kehormatan rakyat Aceh? Namanya rencong. Bentuknya ramping, sedikit melengkung, dan gagangnya menyerupai huruf L, konon melambangkan kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Rencong sudah ada sejak masa Kesultanan Aceh pada abad ke-16. Dulu setiap laki-laki dewasa Aceh wajib memiliki rencong sebagai simbol kehormatan, keberanian, dan perlindungan diri. Rencong tidak sekedar senjata. Ia diyakini membawa keberanian dan kekuatan spiritual bagi pemiliknya. Banyak yang percaya bahwa rencong yang diwariskan dari leluhur memiliki roh penjaga yang akan melindungi keturunan keluarga. Rencong juga digunakan dalam upacara adat dan proses penting, seperti pernikahan atau pelantikan pemimpin adat. Ada kisah tentang rencong milik Teuku Umar, pahlawan Aceh. Diceritakan bahwa senjata itu tak pernah berkarat meski sering dibawa bertempur dan terkena darah. Beberapa masyarakat Aceh juga percaya jika rencong pusaka jatuh dari tempatnya tanpa sebab, itu pertanda akan ada peristiwa besar menimpa keluarga. Rencong kini diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nilai keramatnya terletak pada simbolisme dan sejarah perjuangan rakyat Aceh, bukan hanya kekuatan mistis. Rencong menjadi saksi bisu keteguhan dan martabat masyarakat Aceh yang pantang menyerah. Rencong mengingatkan kita bahwa keberanian sejati tidak datang dari senjata, tapi dari keyakinan dan kehormatan diri. Kalau kamu orang Aceh, mungkin nenek moyangmu pernah punya rencong yang sampai kini masih menyimpan doa dan keberanian mereka.
Dari Aceh, kita turun ke Sumatera bagian lain. Ada senjata yang tajam dan gagah, namanya kelewang. Kelewang digunakan oleh para pendekar Melayu dan prajurit di masa perang kolonial. Bentuknya menyerupai pedang panjang, dan dulu jadi simbol kehormatan bagi para penjaga kerajaan dan panglima perang. Bagi masyarakat Melayu, kelewang bukan sekedar senjata, tapi benda yang memiliki jiwa. Banyak keluarga bangsawan percaya, kelewang warisan bisa menolak bala dan membawa keberuntungan jika disimpan dengan benar. Beberapa ritual bahkan melibatkan pembacaan doa khusus sebelum kelewang dikeluarkan dari sarungnya agar tidak menolak tangan yang tidak pantas. Di Riau dan Palembang, ada kelewang pusaka yang disebut kelewang hantu. Konon senjata ini digunakan oleh seorang prajurit yang gugur di medan perang, namun setiap malam Jumat terdengar suara logam beradu di rumah keturunannya, dipercaya arwah sang prajurit sedang berlatih. Kelewang adalah representasi dari kehormatan dan tanggung jawab. Fungsi mistisnya sebenarnya simbol dari disiplin dan keberanian yang diwariskan turun-temurun. Secara historis, kelewang juga digunakan oleh tentara Belanda, membuktikan betapa luas pengaruh senjata ini di Nusantara. Kelewang mengajarkan satu hal, bahwa benda bisa punya roh bukan karena sihir, tapi karena nilai perjuangan yang melekat padanya. Setiap pusaka adalah cermin niat pemiliknya, apakah untuk melindungi atau melukai. Sekarang kita ke Tanah Bugis dan Makassar, kampungnya para pelaut dan pejuang. Di sini ada senjata yang disebut badik. Bentuknya kecil tapi tajam dan punya makna dalam banget bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Orang Bugis percaya badik tidak boleh dimiliki oleh orang yang hatinya tidak bersih, sebab setiap badik dianggap punya semangat sendiri yang bisa bereaksi terhadap pemiliknya. Bahkan saat pembuatan badik, pandai besi akan melakukan ritual dan puasa agar energi negatif tidak menempel pada bilanya. Ada legenda tentang badik Latoa dari Makassar yang katanya bisa bergetar jika pemiliknya marah. Banyak pula cerita tentang badik yang menolak pemilik baru, misalnya menyebabkan tangan panas atau mimpi buruk kalau dipegang orang yang tidak seharusnya. Namun jika dirawat dengan doa dan niat baik, badik dipercaya membawa wibawa dan keberuntungan. Badik adalah simbol kehormatan orang Bugis. Dulu seorang pria tidak dianggap dewasa kalau belum memiliki badik. Selain fungsi praktis, badik punya nilai filosofis, melambangkan keberanian, tanggung jawab, dan harga diri. Badik mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada tajamnya bilah, tapi pada kejujuran hati yang memegangnya. Kalau kita menjaga niat baik, maka apapun yang kita pegang, bahkan benda tajam sekalipun bisa jadi pelindung bukan ancaman. Kali ini kita ke Tanah Sunda. Benda pusaka ini pasti sering kalian dengar, yaitu kujang. Kujang adalah senjata khas masyarakat Sunda yang terbentuk unik, seperti paruh buru dengan lekukan tajam. Usianya diperkirakan sudah lebih dari 1000 tahun. Dalam budaya Sunda, kujang bukan hanya senjata, tapi simbol kekuatan, kesetiaan, dan kecerdasan. Kujang sering disimpan di rumah leluhur dan tidak boleh dipindahkan sembarangan. Banyak yang percaya bahwa kujang bisa menolak bala, bahkan menangis jika pemiliknya meninggal. Ada kujang legendaris bernama Kujang Ciung milik Prabu Siliwangi. Konon kujang itu bisa bergetar sendiri saat kerajaan Pajajaran terancam. Hingga kini di beberapa daerah di Jawa Barat, kujang pusaka disimpan di museum dan masih diberi sesajen bunga setiap malam Jumat Kliwon. Secara arkeologis, kujang menunjukkan kemampuan metalurgi tinggi dari leluhur Sunda. Filosofinya dalam, kujang mewakili pikiran, hati, dan kekuatan, 3 unsur penting manusia. Maka tidak heran kujang jadi lambang resmi Provinsi Jawa Barat. Kujang bukan cuma simbol kekuasaan masa lalu, tapi juga cermin dari kebijaksanaan leluhur Sunda. Ia mengingatkan kita untuk tetap tajam berpikir, lembut berbicara, dan kuat menjaga warisan budaya.
Kalau kamu pernah lihat kalung dengan taring besar yang menggantung di dada seorang, itu bukan sekedar aksesoris. Di banyak daerah di Indonesia, terutama Sumatera, Kalimantan, dan Bali, taring harimau dianggap sebagai simbol keberanian, wibawa, dan perlindungan spiritual. Zaman dulu, hanya orang tertentu yang boleh memilikinya, seperti kepala suku, dukun, atau pejuang yang dianggap sakti. Konon, taring harimau menyimpan aura dari hewan yang dulu sangat dihormati, sang penjaga hutan dan penjelmaan roh leluhur. Masyarakat percaya siapapun yang memakai taring harimau asli akan memiliki karisma besar. Suaranya didengar, langkahnya disegani. Namun ada pantangan keras. Taring itu tidak boleh dipakai untuk kesombongan karena bisa berbalik membawa kesialan. Ada cerita dari pedalaman Kalimantan tentang seorang dukun tua bernama Pak Dalan yang memiliki taring harimau turun-temurun. Konon taring itu bergetar sendiri saat ada orang berniat jahat datang ke rumahnya. Ketika Pak Dalan meninggal, keluarganya mencoba menyimpan taring itu di lemari. Tapi setiap malam terdengar suara auman pelan di dalam rumah. Keluarga percaya itu roh penjaga yang tidak mau meninggalkan pemiliknya. Kini kepemilikan taring harimau asli dilarang karena termasuk bagian dari satwa dilindungi. Namun nilai budayanya masih hidup. Banyak pengrajin membuat replika taring dari tulang atau logam sebagai simbol semangat dan perlindungan. Maknanya bukan soal mistik, tapi tentang keberanian dan hubungan manusia dengan alam. Taring harimau mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari hewan buas, tapi dari keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan. Kalau kamu merasa kuat, gunakan kekuatan itu untuk melindungi, bukan menakuti. Mungkin kamu nggak pernah menyangka, kulit kerbau ternyata juga dianggap sakral di beberapa daerah Nusantara. Di Toraja, Bali, bahkan Jawa, kulit kerbau sering digunakan dalam ritual adat dan benda pusaka. Bukan sembarangan bahan, tapi dipercaya bisa menjadi pelindung dari energi negatif dan roh jahat. Dalam kepercayaan tradisional, kerbau adalah hewan penghubung antara dua manusia dan dunia roh. Di upacara adat Toraja, misalnya, kerbau dikorbankan untuk mengantarkan arwah ke alam baka. Karena itu, bagian tubuhnya termasuk kulit dianggap suci dan penuh berkah. Beberapa paranormal juga memakai kulit kerbau sebagai pelapis jimat atau wadah benda pusaka agar auranya kuat. Ada kisah dari Jawa Tengah tentang seorang dalang wayang kulit bernama Ki Seno yang selalu memakai kulit kerbau tua untuk membuat wayangnya. Ia percaya jika kulit itu berasal dari kerbau yang mati dengan cara terhormat, maka setiap wayang akan hidup di atas panggung. Konon suatu malam saat Ki Seno menyiapkan pertunjukan, wayang ciptaannya bergerak sendiri. Itu tanda bahwa roh penjaga wayang hadir. Secara simbolis, kulit kerbau menggambarkan kekuatan, kesabaran, dan pengorbanan. Benda ini digunakan bukan untuk sihir, tapi sebagai pengingat bahwa setiap kehidupan memiliki nilai spiritual. Dalam seni wayang, kulit kerbau bahkan jadi media penyampaian pesan moral yang diwariskan turun-temurun. Kulit kerbau menunjukkan bahwa benda sederhana pun bisa jadi sakral jika disertai makna dan niat baik. Ia adalah simbol kesetiaan, lembut di luar tapi kuat di dalam. Kadang kekuatan terbesar justru tersembunyi dalam keheningan. Benda terakhir ini mungkin yang paling misterius, namanya taring raja babi hutan. Meski terdengar aneh, di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan, taring ini dianggap sebagai benda paling sakral dan langka. Dikatakan taring itu bukan berasal dari babi biasa, melainkan dari makhluk gaib penjaga hutan yang disebut raja babi. Menurut cerita masyarakat Dayak, taring ini muncul secara misterius, tidak bisa dicari, hanya bisa ditemukan oleh orang yang terpilih. Jika seseorang bermimpi didatangi babi hutan raksasa, lalu keesokan harinya menemukan taring di tanah, itu pertanda ia mendapat berkat penjaga alam. Taring ini dipercaya bisa menolak gangguan roh jahat, membantu dalam pengobatan tradisional, dan bahkan membuat pemiliknya kebal.
Salah satu cerita terkenal datang dari Kalimantan Tengah. Seorang pemburu bernama Jaya menemukan taring besar di tengah hutan setelah bermimpi dikejar babi hutan berwarna hitam legam. Setelah disimpan di rumah, keluarganya mulai mendengar suara langkah kaki di malam hari. Namun setiap kali ada penyakit menimpa warga, taring itu dipinjam. Dan anehnya, orang yang sakit sembuh tanpa pengobatan medis. Beberapa waktu kemudian, taring itu hilang begitu aja. Warga percaya sang Raja Babi telah mengambilnya kembali. Walau kisahnya terdengar mistis, taring seperti ini sering dianggap simbol karma alam. Ia mengingatkan manusia bahwa hutan bukan tempat untuk ditaklukkan, tapi dijaga. Benda pusaka seperti ini adalah cara leluhur menanamkan rasa hormat pada alam. Taring Raja Babi Hutan memberi pesan kuat, jangan pernah anggap remeh kekuatan alam. Kadang yang tampak menyeramkan justru adalah penjaga keseimbangan dunia. Dan siapapun yang hidup selaras dengan alam akan selalu dilindungi oleh energi baiknya. Nah, itu dia Gresi, cerita lengkap tentang benda-benda pusaka yang penuh misteri dan kepercayaan. Yang menarik, setiap daerah punya versinya masing-masing. Dan yang bikin makin misterius, gak ada satupun yang bisa benar-benar membuktikan apakah kekuatan mereka nyata atau hanya sugesti manusia. Jadi, menurut kalian gimana? Apakah benda-benda ini memang memiliki energi mistis? Atau semua ini cuma warisan kepercayaan lama yang tumbuh karena rasa takut dan penghormatan terhadap leluhur? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Siapa tahu versi kamu malah lebih seram dari yang aku ceritain tadi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya.